Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Audit Siklus Produksi dan Jasa Personil. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dita Nurjanah dan dua teman saya, Anggita Ainun juga Inah Hoirunisa. Nah teman-teman, di sini kami akan membahas beberapa submateri. Yang pertama ada perencanaan audit siklus produksi, yang kedua aktivitas pengendalian transaksi pabrikasi, yang ketiga pengujian substansi atas saldo persediaan, yang keempat jasa bernilai tambah pada proses produksi, yang kelima ada perencanaan audit siklus jasa personalia, yang keenam ada aktivitas pengendalian transaksi penggajian, yang ketujuh ada pengujian substansif atas saldo penggajian, yang kedelapan ada jasa bernilai tambah pada siklus jasa personalia, yang terakhir ada kertas kerja pemeriksaan. Langsung saja pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama, perencanaan audit atas siklus produksi. Siklus produksi berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Siklus ini meliputi perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi, tingkat persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses fabrikasi. Transaksi yang terjadi dalam siklus ini dimulai pada saat bahan baku diminta untuk produksi dan berakhir ketika barang yang diproduksi ditransfer ke barang jadi. Transaksi yang terjadi dalam siklus ini disebut sebagai transaksi pabrikasi atau manufacturing transaction. Nah, di siklus produksi ini saling berkaitan dengan tiga siklus lainnya. Yang pertama, siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Yang kedua, siklus jasa personalia dalam pembayaran biaya tenaga kerja pabrik, dan yang ketiga, siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Nah, dalam perencanaan biasanya menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan pemahaman tentang bisnis dan industri untuk mengembangkan strategi audit dengan menggunakan materialitas, risiko inheren, dan prosedur analitis. Materialitas bagi entitas pabrikan dan eceran, persediaan adalah unsur yang material, dan audit atas persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Risiko inheren dari terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada jaringan, hotel atau distrik sekolah relatif rendah, karena persediaan bukan merupakan bagian yang material dari proses entitas itu. Prosedur analitis yaitu prosedur yang murah dari segi biaya dan dapat membuat auditor waspada terhadap potensi terjadinya salah saji. Jika laporan keuangan yang disajikan untuk memperlihatkan kecenderungan naiknya margin laba yang disertai dengan naiknya jumlah hari perputaran persediaan, maka persediaan mungkin telah ditetapkan terlalu tinggi. Nah, ini akan memperingatkan auditor agar memperhatikan secara saksama keberadaan dan penilaian persediaan. Yang kedua, dengan menggunakan pertimbangan komponen pengendalian internal. Seperti dalam siklus pendapatan dan pengeluaran, aspek-aspek dari kelima komponen sistem pengendalian internal suatu entitas dapat diterapkan pada transaksi pabrikasi dalam siklus produksi. Misalnya, dalam komponen lingkungan pengendalian, struktur organisasi harus mencakup pejabat yang bertanggung jawab atas produksi secara keseluruhan. Yang kedua, aktivitas pengendalian transaksi pabrikasi. Komponen aktivitas pengendalian dalam pengendalian internal terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, ada pemisahan tugas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang kedua, ada pengendalian pemrosesan informasi yang mencakup otorisasi yang tepat. Yang ketiga, pengendalian fisik. Dan yang keempat, ada penelaahan kinerja dan akuntabilitas. Dalam aktivitas pengendalian ada beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama, dokumen dan catatan yang umum, seperti dokumen perintah produksi, buku besar, laporan-laporan, dan sebagainya. Lalu ada fungsi-fungsi dan pengendalian yang terkait, seperti fungsi memulai produksi, memindahkan barang, serta mencatat transaksi pabrikasi dan persediaan. Lalu ada pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen seringkali digunakan untuk memantau setiap fungsi. Apabila manajemen ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya pada setiap tahapan produksi, maka kemungkinan terjadinya kesalahan yang tidak disengaja akan diperkecil.
Lalu, sistem ilustrasi untuk pemrosesan transaksi pabrikasi. Sistem ini mengilustrasikan sejumlah besar pengendalian pemrosesan secara pemisahan tugas di antara departemen-departemen serta dokumen, catatan, file, dan laporan produksi utama yang digunakan. Lalu, ada memperoleh pemahaman dan menilai resiko pengendalian. Dalam memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang bagian-bagian dari komponen pengendalian internal yang relevan dengan transaksi pabrikasi, auditor menggunakan prosedur yang sama seperti pada kelompok transaksi lainnya. Nah, yang ketiga, ada pengujian substansif atas saldo persediaan. Bagian ini berhubungan dengan pengujian substansif atas persediaan barang dagang yang dibeli dan disimpan oleh pedagang grosir serta eceran, dan juga persediaan bahan baku, barang dalam proses, serta barang yang sudah jadi dalam pabrikan. Komponennya, yang pertama ada penentuan atau menentukan risiko deteksi untuk pengujian rincian, merancang pengujian substansif, prosedur analitis, pengujian rincian transaksi, pengujian rincian saldo, penetapan waktu dan luas pengujian, rencana perhitungan persediaan, melaksanakan pengujian persediaan yang ditentukan dengan sampel statistik, pengamatan persediaan awal, dampak terhadap laporan audit, aplikabilitas pada asersi, pengujian klerikal atas akurasi daftar persediaan, pengujian penetapan harga persediaan, pengujian harga pokok persediaan yang diproduksi, mengkonfirmasi persediaan pada lokasi-lokasi di luar entitas, serta pengujian rincian saldo, estimasi akuntansi. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu jasa-jasa bernilai tambah dalam siklus produksi. Manajemen persediaan merupakan proses inti yang harus dikelola dengan baik oleh setiap perusahaan pabrikasi, pedagang grosir, serta pengecer agar dapat mencapai tujuan profitabilitas dan arus kas. Pada saat mengevaluasi masalah-masalah seperti nilai realisasi bersih persediaan, auditor harus memperhitungkan risiko bisnis klien, risiko adanya produk pengganti, atau perebutan pangsa pasar oleh pesaing, serta harus berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang hal ini dengan klien. Jika perangkat klien mendekati tingkat paling bawah dalam industrinya, maka akuntan publik biasanya akan mencoba membahas masalah bagaimana klien dapat memperbaiki proses manajemen persediaannya. Para akuntan publik ini secara teratur memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan sistem informasi yang memungkinkan manajemen memantau dan mengendalikan penciutan persediaan dengan lebih baik, serta mencocokkan kuantitas persediaan dengan permintaan secara lebih baik. Materi yang kelima yaitu merencanakan audit atas siklus jasa personalia. Siklus jasa personalia atau personal service cycle merupakan suatu entitas menyangkut peristiwa dan aktivitas yang berhubungan dengan kompensasi eksekutif serta karyawan. Kelompok transaksi yang utama dalam siklus ini adalah transaksi penggajian atau payroll transaction. Siklus jasa personalia saling berkaitan dengan dua siklus lainnya, yaitu pembayaran gaji dan upah serta pembayaran pajak gaji dan upah berhubungan dengan transaksi pengeluaran kas dalam siklus pengeluaran. Distribusi biaya tenaga kerja pabrik ke barang dalam proses berkaitan dengan siklus produksi, masalah pengukuran dan pengungkapan penting yang berhubungan dengan opsi saham program pensiun. Yang pertama ada tujuan audit, terdiri dari keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi,
penyajian, dan pengungkapan. Kedua, menggunakan pemahaman tentang bisnis dan industri untuk mengembangkan strategi audit. Sebelum melanjutkan audit atas jasa personalia, penting bagi auditor untuk memahami pentingnya jasa personalia bagi keseluruhan entitas, sifat kompensasi, dan pentingnya berbagai paket kompensasi serta bonus, opsi saham, dan hak apresiasi saham, serta perjanjian pensiun. Yang ketiga, materialitas, resiko inheren, dan prosedur analitis. Materialitas untuk perusahaan perangkat lunak dan perusahaan jasa seperti bank, perusahaan asuransi, dan kantor personalia. Jasa personalia merupakan beban utama. Untuk sekolah, jasa personalia mungkin menjadi pengeluaran yang utama. Resiko inheren, auditor jarang memperhatikan kelengkapan dalam siklus gaji dan upah karena sebagian besar karyawan akan segera menuntut majikan mereka jika tidak dibayar. Penipuan gaji dan upah dapat terjadi dua tingkatan. Yang pertama, menyimpangkan cek gaji untuk digunakan sendiri, atau manajemen secara sengaja salah mengklasifikasikan atau mengalihkan biaya tenaga kerja dalam kontrak pemerintah untuk menipu badan pemerintahan itu. Prosedur analitis. Prosedur analitis berguna dalam mengidentifikasi potensi kecurangan, seperti apabila gaji dan upah kotor per karyawan melebihi ekspektasi auditor. Jenis prosedur ini dianggap paling efektif jika auditor bisa menggunakan perangkat lunak audit yang umum, memilah karyawan menurut kategori, dan kemudian mengevaluasi rata-rata pembayaran menurut kategori karyawan. Yang keempat, pertimbangan komponen pengendalian internal. Beberapa faktor lingkungan pengendalian merupakan relevansi yang bersifat langsung. Keseluruhan tanggung jawab atas masalah personalia seringkali diserahkan kepada wakil direktur hubungan industrial atau tenaga kerja, atau kepada manajer sumber daya manusia atau personalia. Kebijakan dan praktik personalia yang ditetapkan harus memastikan bahwa individu-individu yang terlibat dalam fungsi penggajian mengetahui undang-undang serta peraturan penggajian, negara bagian dan federal, serta ketentuan yang berlaku dalam kontrak-kontrak kerja. 6, yaitu aktivitas pengendalian transaksi penggajian, yaitu yang pertama, dokumen dan catatan yang umum terdiri dari otorisasi personalia, kartu absen atau clock card, tiket waktu atau time ticket, register penggajian, rekening bank untuk penggajian impres, cek gaji, ikhtisar distribusi biaya tenaga kerja, SPT pajak gaji dan upah, file personalia karyawan, file induk dan personalia, file induk penghasilannya karyawan. Yang kedua, fungsi-fungsi dan pengendalian terkait, yaitu memulai transaksi penggajian, penerimaan jasa, pencatatan transaksi penggajian, pembayaran gaji dan upah. Yang ketiga, memulai transaksi penggajian, yaitu mengangkat karyawan. Semua pengangkatan karyawan dilakukan di Departemen Personalia dan harus didokumentasikan dalam formulir otorisasi personalia. Formulir ini harus menunjukkan klasifikasi pekerjaan, tarif upah awal, serta potongan gaji dan upah yang diotorisasi. Secara periodik, sebuah catatan atau log yang dibuat komputer mengenai semua perubahan pada file induk dicetak dan diperiksa secara independen oleh seorang manajer personalia yang tidak terlihat dalam pemasukan data ke dalam komputer. Pengendalian terhadap pengangkatan karyawan baru pada file induk data personalia akan mengurangi resiko pembayaran gaji dan upah kepada karyawan fiktif. Yang keempat, menerima jasa, yaitu menyiapkan data kehadiran dan pencatatan waktu. Dalam banyak perusahaan terdapat departemen pencatatan waktu yang bertanggung jawab atas fungsi ini.
time clock kerap kali digunakan untuk mencatat waktu kerja seorang karyawan pada saat sebuah kartu waktu atau tanda pengenal karyawan dimasukkan ke dalam time, tidak mencetakkan atau mempunch in untuk karyawan lain. Petugas harus mengawasi prosedur kartu waktu itu. Yang kelima, mencatat gaji dan upah. Langkah pertama dalam mencatat gaji dan upah yaitu menyiapkan daftar gaji dan upah. Program gaji dan upah menilai transaksi penggajian menurut nomor karyawan, dan data ini akan menjalani proses pengecekan serta penyuntingan. Proses ini meliputi pengecekan atas validasi nomor karyawan dan batas atau kelayakan jumlah jam kerja. Keluaran dari proses ini terdiri atas transaksi penggajian yang sah dan sebuah laporan tentang penyimpangan serta pengendalian yang dikirimkan ke Departemen Pengendalian Data. Langkah kedua yaitu mencatat gaji dan upah. Pada saat pembayaran kotor, potongan, dan pembayaran bersih dihitung untuk setiap karyawan. Program akan memutakhirkan file induk penghasilan karyawan dan mengakumulasi total ayat jurnal gaji dan upah yang dihasilkan serta dimasukkan ke dalam file induk bukti besar umum ketika proses ini telah selesai. Yang keenam, memperoleh pemahaman dan menilai risiko pengendalian. Prosedur yang digunakan sama seperti untuk kelompok transaksi utama lainnya. Proses penilaian risiko pengendalian untuk transaksi penggajian dimulai dengan mengidentifikasi potensi salah saji serta pengendalian yang diperlukan. Di sini, yang menjadi perhatian khusus adalah risiko salah saji gaji dan upah meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pembayaran kepada karyawan fiktif. Kedua, pembayaran kepada karyawan aktual untuk jam-jam kerja yang tidak dilakukan. Yang ketiga, pembayaran kepada karyawan aktual dengan tarif yang lebih tinggi daripada yang diotorisasi. Selanjutnya ada pengujian substantif atas saldo gaji dan upah. Yang pertama, menentukan risiko deteksi. Yang kedua, merancang pengujian substantif. Yang ketiga, menghitung kembali kewajiban gaji dan upah akrual. Yang keempat, mengaudit tunjangan karyawan dan program pensiun. Yang kelima, ada mengaudit opsi saham dan hak apresiasi saham. Dan yang terakhir ada memverifikasi kompensasi pejabat. Selanjutnya ada jasa bernilai tambah dalam siklus jasa personalia. Manajer personalia merupakan proses bagi banyak perusahaan. Sebagian besar pekerjaan di Amerika Serikat bergerak di sektor jasa. Pada saat melakukan audit, banyak akuntan publik yang memantau statistik dan mengevaluasi kinerjanya bila dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri sejenis. Akuntan publik yang memahami industri ini dapat membantu klien mengidentifikasi peluang-peluang yang ada guna meningkatkan pendapatan per karyawan. Apabila karyawan lebih produktif, maka perusahaan kerap kali mencapai profitabilitas yang lebih baik dalam industri. Para akuntan publik memiliki keterampilan dalam mengembangkan cara agar pusat-pusat pertanggungjawaban bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya mereka atau gaji dan upah. Dan yang terakhir ada KKP atau Kertas Kerja Pemeriksaan Siklus Produksi dan Jasa Personalia. Bisa dilihat contohnya sebagai berikut. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.